Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman modern sekarang ini, dunia tengah dilanda perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa pengaruh dalam segala lapisan kehidupan. Salah satu hasil perkembangan teknologi adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaatnya adalah sarana hiburan. Misalnya untuk bermain, permainan video game dengan menggunakan jaringan internet tersebut dikenal sebagai game online. Game online menjadi tren baru yang banyak diminati karena seseorang tidak lagi bermain sendirian, tapi memungkinkan bermain bersama puluhan orang sekaligus dari berbagai lokasi. Pada jaringan komputer yang berdekatan, ini pemain game sudah dapat bermain dengan pemain-pemain lain dari tempat yang berbeda, bahkan antar bangsa dan antar negara. Berbagai game yang tersambung dengan jaringan internet online game ini ternyata lebih banyak diminati dan mempunyai penggemar luar biasa banyak. Jika kita lihat di tempat-tempat persewaan game, maka kita akan menemukan tempat-tempat yang tidak pernah sepi, siang ataupun malam, dari para penggemar game. Bahkan pada jam-jam tertentu, terdapat banyak user yang rela mengantri. Bermain game sendiri memunculkan dampak positif dan negatif terhadap anak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengaruh bermain game terhadap emosi anak usia 12 tahun. Emosi sendiri adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang, dapat berupa perasaan senang atau sedih, perasaan baik atau buruk. Dalam World Book Dictionary, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan lainnya. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran emosi. Goleman menyatakan, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Goleman mengungkapkan bahwa emosi selalu berkaitan dengan aspek sosial, yang terdapat aspek-aspek perilaku yang dari ungkapan perasaan individu terhadap lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa emosi anak merupakan suatu bentuk komunikasi dengan mengekspresikan perasaan melalui perubahan mimik wajah. Emosional pada anak sangat erat kaitannya dengan perkembangan fisik mental pada mereka. Hasil asesmen yang saya dapat terhadap anak yang saya teliti memperoleh hasil anak usia 12 tahun, kelas 5 SD, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, orang tua lengkap. Keseharian anak ini sehari-hari memainkan game online yang biasanya dia sebut Free Fire. Pada saat anak ini bermain game online, anak ini mengeluarkan perasaan emosi berupa kesal, marah, senang, gembira, cemas, dan lainnya. Pada perasaan emosi senang, gembira dipicu karena memenangkan permainan yang dilakukan, dan kesal, marah karena mengalami kekalahan bermain, dan menunjukkan rasa cemas biasanya karena belum terselesaikannya permainan, sudah disuruh berhenti, jadi dia cemas, takut tidak bisa memenangkan permainan tersebut, juga takut ketinggalan teman lain akan peningkatan game yang dimainkan. Bermain game anak ini juga memicu tidak mengenalnya waktu dan lingkungan sekitar. Waktu yang digunakan pun sudah melebihi batas wajar yang mungkin bisa dikira-kira 10 jam lebih satu harinya. Dilakukan dari pulang sekolah sampai sore, jadi dari siang sampai sore ditambah waktu malam. Perilaku bermain game tersebut juga memicu kurangnya sadar diri saat waktu jam sholat, waktu di sekolah menjadi tidak terurus dengan baik karena tidak diingat oleh orang tua. Juga sosialisasi terhadap lingkungan kurang karena lebih suka waktu di rumah game. Kata orang tua dan warga tersebut sudah sering mengingatkan untuk berhenti.
tapi anak tersebut sudah bisa dibilang kecanduan, jadi tidak bisa dengan begitu mudahnya menghilangkan kebiasaan bermain game berlebihan tersebut. Dengan hasil data tersebut, penggunaan teori modifikasi perilaku diperlukan dengan pendekatan kognitif behavior terapi. Menurut Eysenck, modifikasi perilaku adalah upaya mengubah perilaku dan emosi manusia. Dengan pendekatan kognitif behavior terapi merupakan pendekatan terapi yang berpusat pada proses berpikir dan kaitannya dengan keadaan emosi, perilaku, dan psikologi. Teori ini berpusat pada ide bahwa orang tertentu mampu mengubah koneksi mereka dan karenanya mengubah dampak pemikiran pada kesejahteraan emosi mereka. Menurut John M. Silot yang tertulis di dalam buku karangannya, pendekatan kognitif behavioral adalah sebuah pendekatan yang tumbuh dari perkembangan dan psikologi behavioral dan kognitif. Kognitif behavior terapi merupakan perpaduan dari dua teori utama, antara lain teori belajar, behavior, dan teori kognitif. Secara garis besar, kognitif behavior terapi merupakan pendekatan konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. Merupakan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak, memutuskan kembali, sedangkan pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereka mereaksi permasalahan. Tujuannya mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Hingga pada akhirnya diharapkan dapat membantu konseli dalam menyelaraskan berpikir, merasa, dan bertindak. Pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus, kognisi, dan respon yang saling terkait, di mana proses kognitif sendiri merupakan faktor penentu bagi pikiran, perasaan, dan perilaku. Semua kejadian yang dialami berlaku sebagai stimulus yang dapat dipersepsi secara positif atau rasional maupun negatif atau irasional. Isi pikiran yang positif akan mempengaruhi perasaan dan perilaku yang positif, sedangkan isi pikiran yang negatif mengakibatkan gangguan emosi. Selanjutnya, menurut konsep dasar ini, emosi atau perasaan akan mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan baik secara positif atau negatif. Metode dan teknik dan penggunaan teori konseling kognitif behavioral terapi cenderung menggunakan sebuah program yang terstruktur langkah demi langkah. Seperti pelaksanaan terapi kognitif ini memiliki beberapa tahap, itu memberikan kesempatan pada pasien mengungkapkan pikiran tentang pengalamannya, dan terapis mendengarkan secara aktif, rumuskan gejala penyebab dan mengidentifikasi masalah, mengukur frekuensi, kelayakan masalah, perilaku, dan kognitif, menetapkan target perubahan untuk klien harus jelas, spesifik, dan dapat dicapai. Penerapan teknik perilaku kognitif, perkembangan dengan menggunakan penilaian terhadap perilaku sasaran, mengakhiri dan merangsang program lanjutan untuk menguatkan generalisasi dari apa yang teknik terapi perilaku yang menggunakan self-management. Dengan pengelolaan diri, berarti individu mengatur perilakunya sendiri. Tujuannya yaitu untuk prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri melalui pantauan diri, kendali diri, ganjar diri. Self-management merupakan salah satu model dalam cognitive behavior therapy, meliputi pemantauan diri,
reinforcement yang positif, kontrol atau perjanjian dengan diri sendiri, dan penguasaan terhadap rangsangan. Konsep dasar self-management biasanya adalah jika seseorang diberikan peran yang lebih aktif dalam proses perubahan, maka akan mudah dalam mencapai tujuan. Dapat digunakan untuk menghadapi suatu permasalahan tertentu. Perubahan yang diperoleh harus benar-benar mantap jika konseling menghendaki adanya perubahan. Tahapan dalam teknik self-management meliputi tahap monitor dan atau observasi diri. Pada tahap ini, konseling dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Kedua, tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, konseling membandingkan hasil catatan tingkah laku yang telah dibuat oleh konseling. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Tahap pemberian penguatan, penghapusan, atau hukuman dirinya sendiri. Pada tahap ini, konseling mengatur, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pula pada diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari konseling untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara kontinu. Tujuan teknik self-management untuk memberdayakan konseling untuk dapat menguasai dan mengelola perilaku mereka sendiri. Dengan adanya pengelolaan pikiran, perasaan, dan perbuatan akan mendorong pada pengurangan terhadap hal-hal yang tidak baik dan peningkatan hal yang baik dan benar. Manfaat teknik self-management meliputi membantu individu untuk dapat mengelola diri, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya, maka individu akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama. Individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan sendiri dan tidak tergantung lagi pada konselor untuk berurusan dengan masalah mereka. Teknik self-management juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Teknik self-management kelemahannya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memandirikan konseling. Konseling yang memiliki motivasi adalah rendah untuk dapat mengatur dirinya sendiri akan sangat sulit menerapkan teknik manajemen diri. Kelebihannya mempelajari tingkah laku yang lebih efektif. Individu menjadi lebih mandiri, meningkatkan kepercayaan diri individu dalam mengembangkan perilaku yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.